Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Cairwanto dari kelas 01 TPLP 017. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ketujuh, yaitu berjudul mengetahui isu-isu strategis dan perkembangan hardware sebagai salah satu komponen teknologi informasi. Di dalam pendahuluan itu, di dalam era digital yang terus berkembang, hardware menjadi salah satu komponen vital dalam infrastruktur teknologi informasi. Sebagai fondasi dari sistem komputer dan perangkat lunak, hardware tidak hanya mendukung operasional perangkat lunak, tetapi juga berperan dan meningkatkan efisien. Isu-isu strategis dalam pengembangan hardware mencangkup tantangan terkait inovasi dan keamanan. Dengan semakin tingginya permintaan terhadap perangkat yang lebih canggih, perusahaan harus terus beradaptasi untuk memenuhi harapan konsumen dan menjaga relevansi dari pasar yang sangat kompetitif. Pemahaman yang mendalam tentang hardware dan tantangan yang dihadapi kita dapat memastikan bahwa teknologi informasi tidak hanya menjadi alat untuk efisien, tetapi mendukung keberlanjutan dan inovasi yang berkelanjutan di masa depan nanti. Yang pertama itu prosesor dan arsitektur. Yang pertama itu perkembangan. Prosesor terbaru mengadopsi arsitektur ARM dan x86 dengan peningkatan dalam efisien energi dan kinerja. Dengan teknologi fabrikasi 7nm dan 5nm menjadi lebih umum, meningkatkan kemampuan multitasking. Yang kedua itu ada sumber Intel. Ada Intel, AMD, dan ARM Holding. Publikasi dari IEE, Explore, dan ACM Digital Library. Yang kedua itu ada kartu grafis dan AI. Kartu grafis dan AI itu perkembangannya itu grafis generasi terbaru dari Nvidia dan AMD menonjolkan dukungan untuk ray tracing dan AI GPU kini semakin mengintegrasikan teknologi machine untuk meningkatkan performa grafis. Sumbernya itu Nvidia Research, AMD Technical Publication, artikel di jurnal seperti Journal of Graphic Tools. Yang ketiga itu ada penyimpanan. Penyimpanan perkembangannya itu SSD NVMe dengan kecepatan baca atau tulis tinggi telah menggantikan HDD sebagai standar untuk penyimpanan. Penyimpanan berbasis cloud juga memberikan akses data yang lebih baik. Sumbernya itu dari Western Digital, Samsung, White Papers, dan SNIA, Storage Networking Industry Association. Yang keempat itu ada IoT dan konektivitas. Perkembangan itu 5G dan edge computing memungkinkan pengembangan perangkat IoT yang lebih efisien dan latensi rendah, memfasilitasi aplikasi di sektor smart city dan kendaraan otonom. Sumbernya itu dari International Telecommunication Union atau itu IEE, Internet of Things Journal, dan laporan dari MC Kinsey dan Gartner. Yang kelima itu komponen lain dan motherboard. Perkembangannya itu chipset terbaru mendukung teknologi PCIe 5.0 dan USB 4.0. Untuk perangkat yang terhubung sistem pendingin baru, termasuk teknik pendinginan cair, dikembangkan untuk menjaga suhu komponen. Sumbernya itu ASRock, Asus, artikel di Tom's Hardware dan AnandTech. Yang keenam itu tren berkelanjutan kustomisasi. Perkembangan yaitu fokus pada berkelanjutan dalam pengembangan hardware, meminimalkan jejak karbon dan penggunaan material daur ulang. Sumbernya itu laporan dari Greenpeace, organisasi penelitian teknologi seperti IDC dan Forrester. Yang ketujuh itu laporan dan white papers. Lembaganya itu ada IEE, Gartner, dan IDC.
EA itu mengeluarkan banyak publikasi tentang tren terbaru di bidang elektronik dan teknologi informasi. Dan yang kedua itu Gartner itu adalah menyediakan analisis pasar dan laporan tentang teknologi terkini. Yang ketiga itu dan terakhir ini IDC, memberikan laporan riset pasar tentang perangkat keras dan teknologi informasi. Kesimpulan yang kita ambil dari pertemuan 7 ini, mengetahui isu-isu strategis dan perkembangan hardware sebagai salah satu komponen teknologi informasi. Kita jadi lebih inovasi dan evolusi, ada isu berkelanjutan, terus ada keamanannya, kompatibilitas dan integrasi, dan yang terakhir itu pengaruh pada bisnis dan ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.